Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Selamat malam, saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh datang kembali dalam ibadah doa malam onsite untuk kita mencari wajah Tuhan, untuk kita menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa kekuatannya dilimpahkan kepada orang-orang yang bersungguh hati untuk mencari Dia. Dan malam hari ini biarlah hati kita buka untuk menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, Dia mencurahkan kekuatannya bagi setiap kita. Amin. Coba saya kasih tahu kanan kirinya sebelum kita masuk ibadah, katakan selamat menikmati hadirat Tuhan, gitu saudara. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Tuhan Yesus baik bagi kita. Terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau sungguh nyata ya Tuhan. Dan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan ketika kami jatuh Tuhan. Bahkan ketika kami tersesat. Bahkan ketika kami terhilang. Kasih-Mu tidak pernah pergi meninggalkan kami. Sungguh Engkau Allah yang hebat bagi kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan biarlah malam hari ini kami persembahkan waktu ini untuk Tuhan. Roh Kudus biarlah Engkau menolong setiap kami. Kami boleh mempersembahkan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus Engkau yang menolong setiap kami. Untuk kami mempersembahkan persembahan rohani yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Tuhan, inilah yang kami percaya bahwa Kau punya waktu yang terbaik untuk kami. Waktu Tuhan pasti, oh sungguh ku percaya. Sekalipun kami tidak mudah untuk mengerti Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, mari yang percayakan Tuhan katakan, oh haleluya, benar Tuhan. Bila nanti telah tiba
percaya kuasa-Mu memulihkan. Boleh sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan sendiri katakan, bila Kau izinkan sesuatu. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, Kau yang kami andalkan, Kau yang baik bagi kami. Indah pada waktu. Boleh kita angkat tangan kita bersama bagi Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Kau yang tetap kami percaya Tuhan. Oh, semuanya indah dalam waktu-Mu. Waktu Tuhan, waktu Tuhan, kami percaya di dalam Engkau. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu. Mari malam hari ini yang percaya, nyatakan imanmu kepada Tuhan. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Oh, inilah yang ku tahu, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Janji-Mu tidak pernah terlambat menolong kami. Karena itu malam hari ini kami katakan, waktu Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Oh, mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat imanmu, katakan waktu Tuhan dalam hidupku mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Oh haleluya. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau bersandar kepadamu. Yesus, Yesus, Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan,
kami lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, Kau Tuhan yang kami andalkan, kami percaya rencana-Mu takkan pernah gagal. Sungguh Kau dapat diandalkan Tuhan, kami sembah Kau, kami angkat suara memuji nama-Mu. Haleluya. Kinaralamaya shandaralabaya namamu. Yesus, Yesus. Oh, kami bawa syukur kami di hadirat-Mu. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Tuhan. Oh, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, yarala mayasi. Mari terus kita sembah Tuhan, angkat suara kita, bersyukur buat kebaikan-Nya, bersyukur buat penyertaan-Nya. Yarala barala 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 barala. Oh, yarala barala 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 yasi. Yarala barala 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 barala. Haleluya. Oh, shiri yarala barala yasi. Mari terus lawat umat-Mu Tuhan. Mari terus jamah kami Roh Kudus. Oh, riarala barala 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 barala. Oh, yarala mayasi yarala barala. Haleluya, ku sembah Kau. Ku percaya Tuhan, Kau menyediakan hari depan yang penuh harapan bagi orang yang percaya pada nama-Mu. Takkan dipermalukan, takkan kecewa orang yang mengandalkan Engkau. Haleluya. Mari bebaskan roh kita terus sembah Dia saudara. Mari beri yang terbaik yang bisa saudara berikan untuk Tuhan. Oh, rabakakaralamaya syaralabaralabaralabaralabar. Oh, ya rabakakaralamaya syaralabaralabaralabaralabar. Shikiriyalabaralabaralabaralabar. Oh, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Sharamaya
Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Saudara bebas mengangkat tangan. Saudara bebas melakukan ekspresi saudara untuk menyembah Tuhan. Oh, rabataka ralabaya syirya ralabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan. Amin. Seumur hidup kami, Tuhanlah yang kami andalkan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Kau yang selalu Tuhan. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah. Mari lebih lagi kita katakan, Kau yang selalu Tuhan Yesus. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Yesus Tuhan, haleluya. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, Yesus Mesias, yang selalu ku nantikan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu. Oh, hanya Kau, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Mari malam hari ini kita nyatakan dengan sungguh iman percaya kita. Mari gereja Tuhan katakan, Kau Tuhan. Oh, Kau. Yesus Tuhan. Nyata, nyata bagi kami. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh tetap prima kondisi kami, semua karena Tuhan yang baik atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya, apapun yang terjadi, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan untuk hidup kami, karena Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah yang menyertai kami, Tuhanlah yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, hari ini kita belajar dari kitab Amsal,
pasal ke-21 ayat 31 berkata demikian. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi pada zaman dahulu kalau berperang, kalau mau melawan musuh atau melawan bangsa lain, salah satu alat perang yang paling hebat adalah kuda. Kalau boleh dibilang sekarang adalah tank atau alat-alat berat lainnya. Tapi zaman dahulu itu adalah salah satunya kuda. Jadi kalau kudanya hebat, kudanya kuat, kudanya perkasa, kemungkinan besar ada kemenangan-kemenangan yang akan dicapai oleh bangsa itu sendiri. Entah dia dijajah atau dia mau menjajah bangsa lain. Tetapi firman berkata, kuda diperlengkapi untuk peperangan, untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja adalah Allah yang hebat. Terlebih lagi, Allah yang kita puja adalah Allah yang hidup, yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu, kita perlu ketahui bahwa hari-hari ini di tahun 2021 ini adalah orang berbanyak mengatakan, orang banyak berkata bahwa tahun 2021 adalah tahun 2020 bagian yang kedua. Dengan kata lain, dengan istilah lain bahwa tahun 2021 adalah tahun yang dimana tahun ini tidak ada perubahan yang lebih baik. Bahkan banyak orang penuh dengan ketakutan. Kita tahu di awal-awal bulan, di awal-awal tahun 2021 banyak bencana, banyak banjir, banyak gempa, banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Apalagi kita dengar bahwa pandemi COVID dengan corona yang bermutasi lebih kuat, lebih dahsyat. Ditambah lagi banyak segala persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita ataupun bangsa-bangsa lain. Tapi kita perlu tahu bahwa segala yang dibutuhkan manusia untuk melawan segala keadaan itu boleh kita kerjakan. Tapi yang perlu kita dasari ini semua, bahwa kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari semuanya, malam hari ini kita taruh segala harapan kita taruh segala kekuatan kita di dalam Tuhan. Karena seberapa hebat kekuatan kita, seberapa kuat apa yang kita miliki, itu tidak bisa menjamin untuk kemenangan. Karena firman sudah berkata bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan. Mungkin kita punya harta benda yang begitu banyak. Mungkin kita punya kenalan yang begitu hebat. Mungkin kita punya persiapan-persiapan yang begitu bagus. Segala persediaan-persediaan untuk kesehatan kita, untuk perekonomian kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Mungkin kita punya semuanya. Tapi ingat, firman berkata, kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita taruh pikiran kita taruh hati kita, bahwa segala sesuatu boleh kita persiapkan. Tetapi segala sesuatunya harus kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kepastian. Tuhan yang memberi kekuatan. Di tahun 2009, saya mengawali usaha yang baru, yaitu jualan iga bakar. Kami mengalami permasalahan ekonomi yang begitu pas-pasan istilahnya. Kata lain, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Pres sekali untuk hidup kami. Karena itu kami membuka sebuah usaha iga bakar. Kami persiapan dari pagi, kita jual sampai malam. Cuman laku. Teh hangat aja. Waktu itu ada orang berteduh. Cuman 4.000 dalam satu hari. Kami tidak ada lagi modal untuk kami usaha lagi. Akhirnya saya berusaha untuk pinjam kanan, pinjam kiri, supaya usaha kami tetap jalan, supaya ekonomi kami bisa berjalan seperti biasanya.
Karena itu kami butuh pinjaman. Kami telepon si A, kami telepon si B, kami telepon si C. Yang kami dapat bukan jalan keluar, tetapi kami cuma dapat nasihat demi nasihat. Tapi saya menaruh pemikiran positif di situ. Mungkin mereka juga mengalami masalah yang sama di saat kami menghadapi persoalan keuangan. Tapi di situ saya belajar bahwa mengandalkan manusia itu bisa mengecewakan. Mengandalkan manusia bisa tanpa harapan. Tapi waktu saya berserah sama Tuhan, saya menaruh harap saya kepada Tuhan. Saya masih ingat di tahun 2009, di bulan-bulan akhir, saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya beribadah di Bethany Nginden. Saya duduk di belakang, di bawah balkon. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta pertolongan Tuhan. Saya minta jalan keluar daripada Tuhan. Tidak lama berselang dari waktu saya berharap sama Tuhan, kemudian ada sebuah telepon masuk dalam handphone saya. Dia mencari seseorang. Dia mencari orang yang saya kenal untuk tujuan makan beli sound system. Kemudian saya berkata sama orang itu, saya juga bisa mencarikan sound system apa yang Bapak butuhkan. Oh ya? Kemudian dia bilang, kalau gitu saya pesan lewat Bapak aja. Bapak Ibu, itu bukan kebetulan. Itu bukan salah telepon atau salah alamat. Tetapi saya percaya itulah pertolongan Tuhan. Kemudian kami koordinasi beli barang apa saja yang dibutuhkan. Kami kirim sampai tujuan. Kami dapati bahwa apa yang saya dapat adalah berlipat-lipat kali ganda waktu saya bekerja di salah satu tempat. Dan berkat itu menjadi kebutuhan kami. Berkat itu menjadi dapat mencukupi kebutuhan kami waktu itu. Berselang beberapa waktu lama, tiba-tiba ada telepon yang masuk. Saya sama istri lagi istirahat siang, duduk di rumah, sedang istirahat. Waktu itu saya ingat masih hari Minggu, karena saya nggak ada kegiatan. Saya di rumah, duduk-duduk karena uang pas-pasan juga waktu itu. Kemudian ada telepon masuk dari teman kami. Dia bicara begini, tolong bantu kami untuk IO-in wedding kami, karena IO yang kami sewa sedang bermasalah, nggak mau tanggung jawab. Bapak Ibu, kami nggak ada basic, nggak ada background tentang event organizer, tapi kami percaya ini dari Tuhan. Lalu kami bawa dalam doa, kami atur semuanya. Puji Tuhan, pernikahan berjalan lancar dan kami mendapatkan berkat. Dan begitu terus. Di saat saya belum kembali dalam dunia pelayanan sepenuh waktu, berkat Tuhan selalu ada menjagai kami. Berkat Tuhan selalu ada untuk kebutuhan kami. Sehingga kami tidak pernah berkata meminjam lagi kepada seseorang atau meminta-minta lagi kepada seseorang. Karena kami tahu apa yang kami butuhkan adalah Tuhan yang menyediakan. Apa yang kami perlukan, Tuhan tahu dalam kehidupan kami. Waktu saya mengandalkan orang, banyak orang yang tidak bisa membantu kami. Tetapi waktu saya dengan istri berharap kepada Tuhan, banyak pertolongan yang kami dapatkan. Jadi Bapak Ibu, apa usaha kita? Apa yang menjadi andalan kita? Hendaknya kita taruh di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Apa yang belum menang dalam kehidupan kita? Atau apa yang sedang mengalami peperangan atau mengalami masalah dalam kehidupan kita? Ataukah kesehatan? Ataukah rumah tangga? Ataukah ekonomi? Ataukah masa depan kita mengalami persoalan masalah, jalan buntu? Taruh itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan.
Saya percaya waktu kita berharap penuh kepada Tuhan, waktu kita menaruh harap kita kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab segala apa yang kita butuhkan, segala keperluan kita. Ingat, segala keperluan kita, bukan segala keinginan kita. Keperluan kita ada batasnya, tetapi keinginan tidak terbatas. Tapi Tuhan mau mencukupi segala kebutuhan kita. Dan saya percaya waktu kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan mengirimkan berkat-berkatnya dan mujizat-mujizatnya. Satu ketika di awal tahun ini, tiba-tiba di suatu sore saya lagi merenungkan firman Tuhan, ada sebuah telepon masuk. Dia berkata, "Bapak, kami nggak tahu harus bagaimana lagi. Kami harus berharap kepada siapa?" Saya bilang, "Ada persoalan apa?" Saya tahu orang ini dulu adalah jemaat kami, tapi sampai sekarang kami masih kontak, masih sering komunikasi, masih sering ikut dalam kegiatan-kegiatan di gereja kita, yaitu Bethany Yestoya. Dan waktu itu dia telepon, "Pak, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami supaya keluar dari permasalahan ekonomi ini?" Saya bilang, "Ada persoalan apa?" Dia berkata, "Pak, dulu waktu kami mengharapkan keluarga kami untuk membantu segala persoalan kami, segala masalah kami. Sekarang keluarga kami berkata, kami tidak mau membantu lagi. Padahal mereka tinggal satu atap. Orang tua, anak tinggal satu atap. Memang anak ini sudah berumah tangga, sudah punya anak satu. Tapi orang tuanya berkata, mulai saat ini kami tidak bisa membantu kamu lagi. Mulai saat ini kami nggak akan memberikan sedikit pun apa yang ada pada kami. Kamu cari sendiri, kamu berusaha sendiri." Seakan-akan dunia runtuh dalam hidupnya. Seakan-akan dunia tidak berpihak. Bahkan dunia membenci dia. Dia putus harapan. "Pak, bagaimana ya?" Saya cuma berkata, "Berserah sama Tuhan." "Berserah bagaimana, Pak? Saya sudah 2 hari tidak makan. Kami memang berada di rumah ini, tapi kami tidak diberi makan. Kami hanya minum aja. Kami cuma mengenyangkan diri kami dengan air putih." Saya berkata, tetap berharap sama Tuhan. Tetap berharap sama pertolongan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Berharap seperti apa? Berharap seakan-akan gak ada orang lain yang bisa membantu Bapak Ibu. Tetapi hanya Tuhan yang bisa membantu. Perkatakan itu sama Tuhan. "Tuhan, banyak orang yang tidak bisa membantu saya saat ini. Tetapi aku percaya Tuhan membantu. Tuhan menolong." Dan tahu Bapak Ibu, waktu telepon itu ditutup, beberapa minggu kemudian, Bapak ini telepon dan Ibu ini berkata, "Pak, kami dapat pekerjaan. Kami dapat pekerjaan. Suami saya dapat pekerjaan, Pak. Suami saya dapat pekerjaan baru. Dan lebih berita bagusnya lagi, Pak. Bosnya itu mengontrakkan kami sebuah rumah." Bayangkan Bapak Ibu. Suaminya adalah suami yang memiliki usia di atas 50 tahun. Sedangkan kalau orang mencari pekerja atau mencari pegawai, tentu yang masih muda, masih kuat, masih sehat. Bukan berarti Bapak ini punya penyakit, enggak. Tapi untuk ukuran usia tidak masuk. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu penolong. Bapak ini ditolong, dapat pekerjaan yang baru, kemudian tanpa banyak bicara, tanpa banyak pikiran, tanpa banyak pertimbangan, Bapak ini disuruh cari rumah yang baru, kontrakan. Dekat dengan pekerjaan. Bayangkan Bapak Ibu, di saat semua orang yang diharapkan tidak bisa membantu, di saat keluarga orang dekat pun tidak bisa membantu, bahkan seakan-akan berpaling muka.
Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Dan sekarang saya lihat, waktu kami kontak, waktu kami berkomunikasi, Bapak ini bekerja sampai malam, mendapatkan berkat yang baik dari pekerjaan ini. Puji Tuhan. Dan ayat ini berkata, kuda sesuatu yang diandalkan, tetapi Tuhan yang memberi kemenangan. Taruh semua segala persoalan kita di hadapan Tuhan. Taruh semua segala permasalahan kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa terus berharap sama Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan? Bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat daripada Tuhan? Kita buka di Roma 12 ayat 12. Ayat yang sangat terkenal, mungkin juga familiar buat Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Roma 12 ayat 12 berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan. Awal kata sudah dituliskan bersukacitalah di dalam pengharapan. Jangan berputus asa. Jangan seakan-akan hidup ini nggak ada pertolongan. Jangan seakan-akan hidup ini nggak ada lagi jalan keluar. Tetap bersukacita. Inti dari semuanya bersukacita di dalam pengharapan. Karena di dalam Tuhan ada banyak harapan-harapan yang akan terwujud. Ada banyak harapan-harapan yang menjadi pengharapan Bapak, Ibu, saudara-saudari semua saat ini akan dijawab oleh Tuhan. Saya percaya di tahun 2021 dunia boleh berkata tidak ada perubahan. Dunia boleh berkata bertambah parah. Dunia boleh berkata tidak ada pengharapan. Dunia boleh berkata nggak ada sesuatu yang baik. Tetapi di dalam Tuhan ada kemenangan demi kemenangan. Amin. Dan hari ini supaya kita mengalami kemenangan, yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Dengan kata lain, jangan berputus asa bahwa ada harapan di depan kita. Selalu ada harapan, selalu ada dalam jalan keluar. Karena itu, bersukacita, jangan takut, jangan sedih, jangan gelisah. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Apapun keadaan kita, mungkin keadaan kita sedang menghadapi masalah persoalan, ada kesesakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi kesesakan dalam setiap aspek kehidupan kita saat ini. Ekonomi kah? Pekerjaan? Seperti yang dialami ibu tadi, bapak tadi. Dia mengalami masalah kesesakan. Tetapi dia bersabar, Bapak Ibu. Sabarlah dalam kesesakan. Ini yang dibutuhkan. Karena apa? Dalam kesabaran ada ketenangan. Bukankah dalam tinggal tenang kita ada kekuatan? Jadi Bapak Ibu, bersabarlah. Karena di dalam sabar, dalam ketenangan ada kekuatan kita. Dan kekuatan itu sanggup mengubahkan hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Dan ditutup dengan kalimat begini. Dan berketekunlah dalam doa. Jangan jemu-jemu dalam berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berharap kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu bercerita kepada Tuhan. Banyak orang yang saat ini suka cerita tentang Tuhan. Kirim ayat, kirim kata-kata bijak, kirim kata-kata yang menyenangkan hati. Tetapi tidak dihidupi kata-kata itu. Dengan kata lain, banyak orang yang dapat kiriman ayat, kiriman firman, kiriman kata-kata bijak. Tinggal di-share, tapi nggak pernah dibaca. Banyak orang suka bercerita tentang Yesus, tetapi nggak pernah bercerita kepada Yesus. Banyak orang bercerita, kirim ayat-ayat yang menguatkan, ayat-ayat yang memberikan kekuatan, dan kata-kata bijak yang menyenangkan, kata-kata bijak yang menguatkan hati. Tetapi banyak orang yang tidak mau berbicara kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, tekunlah dalam berdoa. Karena di dalam doa ada jawaban. Di dalam doa
kita berbicara kepada Tuhan, kita bercakap-cakap kepada Tuhan. Di dalam doa ada kemenangan, di dalam doa ada jawaban, Bapak Ibu. Jangan sedih, jangan berputus asa, bersabarlah, bersukacitalah, dan berdoalah. Di tahun 2021 ini, waktu kita melakukan 3 hal ini, kita tetap bersukacita dalam pengharapan, kita bersabar dalam keadaan yang sesak, keadaan yang tidak mengenakkan, dan kita terus bertekun dalam doa. Maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya malam hari ini, waktu kita ambil komitmen, kita yakin bahwa Tuhan yang memberi kemenangan. Setelah kita yakin Tuhan memberi kemenangan, kita harus bersukacita bahwa harapan kita, harapan yang baik yang kita harapkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita terus bersabar. Jangan emosi. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan diri sendiri. Jangan salahkan keadaan. Apalagi menyalahkan Tuhan. Nggak ada jalan keluar, Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak bersabar dalam keadaan sehingga tidak memiliki pengharapan. Banyak orang yang menyudahi hidupnya dengan jalan pintas, yaitu bunuh diri. Seakan-akan mereka bunuh diri itu berharap bahwa masalahnya akan selesai. Salah, Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Salah itu. Waktu kita menyudahi hidup kita dengan membunuh diri kita, justru persoalan yang lebih berat dimulai saat itu. Yaitu apa? Kita berada di dalam neraka, siksaan yang kekal. Mari Bapak Ibu, ada harapan di dalam Tuhan, dan Tuhan selalu memberi kemenangan. Malam hari ini, saya berharap Bapak Ibu kuat di dalam Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang penuh kuasa, yang sanggup memulihkan keadaan kita. Tetap berharap dan andalkan Tuhan. Di tahun 2021 ini, bukan 2020 bagian kedua, bukan persoalan yang bertambah dari tahun ini, tetapi tahun 2021, saya percaya waktu kita andalkan Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua mengalami mujizat daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu, saya sudahi firman malam hari ini. Tapi sebelum itu mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Kami percaya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ada atas hidup kami. Waktu kami mengandalkan Tuhan, waktu kami berharap kepada Tuhan, ada pertolongan dan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Ada kekuatan dari Allah dalam hidup kami. Terlebih lagi ada mujizat demi mujizat. Ada kebaikan demi kebaikan. Setiap hari kami akan lihat pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan ada atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami ucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Dan kami ucap syukur untuk kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Saya selaku gembala saudara menyapa, jangan pernah takut menjalani hidup ini. Ada Tuhan Yesus yang hidup, pasti menolong kita. Saya ulang ya, pasti menolong kita. Saya menyapa untuk Jemaat Betani Yestoya yang ada di pusat, di Mall Malang City Point, yang ada di Blembeng, yang ada di Pontianak, di Blitar, di Jombang, dan Betani Yestoya TV. Ya puji Tuhan, pembangunan gedung gereja kita terus berjalan. Terima kasih buat dukungan doa dan support saudara. Terus dukung kami dalam doa dan support saudara. Kemudian jangan lupa, ini ya,
Saudara, minggu ini masih kita ibadah online, tapi tanggal 20 dan 21 Februari, jadi kita sudah ibadah onsite, 3 kali ibadah, ya sesuai dengan live streaming, Sabtu setengah 6 malam, Minggu jam 9 pagi dan jam 5 sore. Saudara harus mendaftar secepatnya, dan saya percaya kita akan beribadah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan, berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Seluruh informasi terkait dengan ibadah onsite, live streaming, dan online Betani Yestoya Malang dapat diikuti melalui akun Instagram @betaniyestoyamalang atau melalui WA Sekretariat Gereja di nomor berikut ini, dan melalui kertas informasi yang Bapak Ibu Saudara terima melalui asyir. Semua tayangan ibadah onsite, live streaming, dan online dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Ikutilah live Instagram spesial bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan saat teduh bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 4:30 pagi dan Sabtu pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat di akun Instagram Samuel Sianto. Mengajak semua jemaat Betani Yestoya Pusat dan Cabang untuk bergabung di Family Altar Online yang diadakan setiap hari Selasa pukul 6:30 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan saat teduh bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 5:30 hingga jam 6 pagi waktu Indonesia Barat dengan ID meeting 5071-205-995 dengan password FA. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Yuni di nomor berikut ini. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Betani Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Linkaja, OVO, dan lain-lain. Demikian Betani Yestoya News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak, Ibu, Saudara dapat mengikuti akun Instagram @Betani Yestoya Malang dan nomor WA Sekretariat Gereja. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya Pendeta Samuel Sianto. Saya ada di lokasi pengerjaan pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang. Setelah IMB keluar, nah ini dikerjakan terus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menyediakan waktu untuk berdoa, mensupport kami. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita akhiri ibadah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menyelesaikan seluruh ibadah doa malam online kami. Biarlah Tuhan Yesus yang dipermuliakan, memberkati seluruh hamba-hambamu yang sudah melayani, berkati berkelimpahan sesuai janji firman-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua jemaat Betani Yestoya dan juga kekasih-kekasih Tuhan yang sudah berkorban, mengembalikan persepuluhan, dan juga Tuhan yang sudah memberikan persembahan untuk pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang. Tuhan Yesus memberkati sesuai janji firman Tuhan. Sekarang Tuhan, hamba-Mu memohonkan berkat untuk kami semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tangannya pegang erat tanganku, cintanya penuhi hidupku, memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku, tangan Tuhan setia menjagaku, tangan Tuhan setia menjagaku.